Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aladania dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asal mula kesenian tari jaranan asal Jawa Timur, tepatnya di kota Kediri, dan apa sih fungsi dari tari jaranan itu sendiri. Langsung aja simak videonya. Kesenian jaranan muncul dimulai sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada 1041. Saat itu, kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yakni bagian timur kerajaan Jenggala dan ibu kota Kahuripan. Sedangkan di sebelah barat dijadikan kerajaan Panjula atau Kediri yang beribu kota di Dahapura. Meski begitu, sejarah tentang tari jaranan punya beberapa versi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah legenda yang beredar di tengah masyarakat bahwa konon tari tradisional ini berkisah mengenai sebuah pernikahan. Siapa mereka? Yakni pernikahan antara Dewi Songgolangit dan Klono Sawandono. Dalam praktiknya, sekumpulan penari berkuda menggambarkan rombongan prajurit mereka yang sedang mengiringi pengantin dari Kediri ke Wangker. Dewi Songgolangit adalah putri dari Raja Airlangga yang berasal dari Kediri dan terkenal karena kecantikannya. Pada suatu waktu, banyak sekali pria yang datang melamar sang putri, sehingga ia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar yang datang semuanya terbilang sakti dan punya kekuatan yang tinggi. Sayangnya, Dewi Songgolangit tidak tertarik untuk menikah, melainkan ingin menjadi seorang pertapa seperti ayahnya. Namun, sang ayah memaksa untuk menikah dan ia pun setuju dengan mengajukan sebuah permintaan, yaitu barang siapa yang bisa menciptakan kesenian yang belum pernah ada di Pulau Jawa, maka ia bisa menjadi suaminya. Nah, dari situ ada beberapa yang berminat melamar, diantaranya Toh Bagus utusan Singo Barong dari Blitar, Kalawarta seorang adipati dari pesisir kidul, Klono Sawandono dari Wengker, dan ada 4 prajurit lainnya yang berasal dari Blitar. Dewi Songgolangit pun mengadakan sayembara dan semua pelamar tersebut mengikutinya. Mereka kemudian berangkat dari tempat asal masing-masing menuju Kediri. Sebagian pelamar ada yang bertemu di jalan dan mereka sempat bertengkar sebelum sampai di Kediri. Tetapi peperangan dimenangkan oleh Punjangganom atau Klono Sawandono, sedangkan Singo Ludoyo kalah. Karena kalah, Singo Ludayono memohon agar tidak dibunuh. Tetapi Punjangganom memberi syarat agar nanti Singo Ludoyo harus mengiring rombongan pernikahannya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Iringan tersebut dipenuhi oleh jaran-jaran atau kuda yang melewati bawah tanah serta ada alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Setelah mendengar asal mula dari kesenian tari jaranan, kita masuk ke dalam fungsi dan makna dari tarian jaranan itu sendiri. Fungsi seni tari jaranan sangatlah beragam, mulai sebagai sarana ritual, sebagai pertunjukan, ungkapan pribadi, dan fungsi estetika. Sebagai sarana ritual dapat dilihat secara langsung saat pertunjukan, yakni ketika upacara peringatan siklus kehidupan, atau bisa dibilang kelahiran, khitanan, maupun pernikahan, serta fungsi untuk upacara bersih desa. Pada dasarnya, kesenian ini memang telah hidup di setiap daerah dan berkembang karena masyarakat tetap melestarikannya. Apalagi kehadirannya dianggap sebagai simbol pemersatu rakyat antara pelaku seni dan penikmatnya. Upacara bersih desa adalah kegiatan yang dilakukan agar kesenian tari jaranan dapat berkembang dengan baik, di mana kesenian ini dimaknai sebagai simbol energi positif dari suatu desa dengan tujuan menjaga desa dari mara bahaya dan memeranginya. Akan tetapi di era modern yang sekarang ini, tari jaranan tidak lagi digunakan sebagai ritual. Mungkin memang ada beberapa masyarakat yang masih meyakini. Tapi setahu saya, jaranan yang sekarang ini lebih digunakan untuk pertunjukan seni saja. Seperti pada acara hajatan sunatan, biasanya mereka mengundang para penari jaranan itu untuk mengisi acara hajatan tersebut, guna untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Fakta menarik lainnya tentang kesenian tari jaranan ini,
Dipercaya konon tarian ini merupakan ritual untuk menolak bala. Tidak hanya itu, bisa mengatasi berbagai musibah, meminta kesuburan pada lahan pertanian, mengharapkan keberhasilan panen, dan juga supaya masyarakat aman dan tentram. Itu dalam tari jaranan memiliki beberapa adegan, yaitu yang pertama adegan solah prajuritan, yaitu saat peserta menari bersama laksana prajurit yang siap berperang. Yang kedua, adegan solah prajuritan. Seolah prajurit berkuda melawan barongan atau macana serta celeng. Yang ketiga, adegan solah krida, yaitu adegan yang menggambarkan suatu keberhasilan dalam melewati semua rintangan kehidupan. Dan itu dipercayai oleh masyarakat zaman dahulu. Menonton, bagaimana sih perasaan kalian setelah melihat video dari jaranan tadi? Apakah kalian berminat untuk mempelajarinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.